Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPM FSD UIN Suskaryau. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan kelanjutan tutorial penggunaan aplikasi OBE System dalam memanajemen kurikulum OBE. Tutorial kali ini merupakan bagian kedua dari serangkaian tutorial yang telah disusun. Pada tutorial ini akan disampaikan cara pengisian RPS menggunakan aplikasi OBE System ini. Di tutorial sebelumnya kita sudah memberikan bagaimana cara menginputkan data-data ke dalam sistem OBE ini. Baik, langsung saja ke tutorial pertama. Yang harus dipersiapkan di dalam tutorial kedua ini adalah pastikan data-data ini yang berkaitan dengan data profil lulusan, data capaian pembelajaran lulusan, BK, CP, dan pemetaan dan penyusunan mata kuliah itu sudah dilakukan di sistem. Tutorial ada di bagian pertama, bagian video pertama kali. Nah, setelah syarat ini dipenuhi, syaratnya sudah dilakukan semua, kita langsung saja ke bagian RPS, bagaimana cara mengisi RPS. Baik, kita langsung saja ke kurikulum UIN Suska AC ID. Kita klik. Pertama yang harus dilakukan, kita buka browser, kemudian kita ketikkan linknya di kurikulum.uinsuska.ac.id. Nah, di sini kita dihadapkan pada halaman login. Kita masukkan user dan password. Kemudian kita klik login. Nah, kita sudah masuk ke dalam dashboard masing-masing. Ya, hal yang pertama dilakukan adalah kita lakukan pengaturan. Kita akan mengisi RPS, kita harus sesuaikan terlebih dahulu prodi kita, ya. Misalkan di sini kita set prodi, kita set pada prodi teknik elektro, kita klik. Nah, ini sudah berada di laman prodi teknik elektro yang akan kita kelola. Baik, setelah kita set prodi aktif, kita masuk ke kurikulum. Nah, di sini ada beberapa menu. Kita akan lakukan pengisian RPS, menu RPS. Tapi sebelum mengisi ini, Bapak Ibu harus memastikan, terutama Bapak Ibu operator fakultas ataupun prodi, data-data yang terkait tadi, CPL, BK, mata kuliah, dan lain sebagainya, itu sudah terinput di bagian data, sudah dipetakan, kemudian sudah disusun secara rapi, dan mudah untuk dirangkum, gitu ya. Nah, kemudian kita langsung saja, kalau data-data ini sudah tersusun semuanya di sini, ya, misalkan data di teknik elektro ini, mulai dari profil lulusan, CPL, indikator CPL, itu sudah diisikan semua, kemudian pemetaannya juga sudah lengkap. Nah, ini dipetakan secara lengkap dan sesuai. Kemudian kita susun, setelah disusun secara rapi, mata kuliahnya disesuaikan dengan kurikulum prodi masing-masing, ya, masing-masing mata kuliah. Selanjutnya adalah mengisi RPS. Untuk mengisi RPS, kita klik saja pada menu RPS. Nah, di sini kita akan mulai membuat RPS. Jadi di dalam menu RPS ini ada beberapa tombol yang perlu diperhatikan, ya. Pertama adalah tombol RPS. Kita akan menambahkan RPS yang akan kita buat. Kemudian di sini ada tab identitas RPS. Yang satunya adalah detail. Untuk yang tab detail ini kita akan mengisi secara detail dari RPS yang sudah kita buat nantinya. Baik, saya akan contohkan, misalnya di sini saya akan membuat
RPS dari mata kuliah pemrosesan paralel yang saya ampu. Kita pilih sendiri di sini. Jadi data-data yang sudah kita susun di bagian menu penyusunan atau pemetaan tadi, kalau benar, itu mata kuliah akan muncul di sini. Misalnya kita pilih pemrosesan paralel. Lalu deskripsi mata kuliah, kita masukkan, koordinator pengembang RPS siapa, kita masukkan. Kemudian kalau mata kuliah ini mempunyai URL e-learning, kita bisa memasukkan atau menyematkannya di sini. Lalu di sini ada tanggal penyusunan RPS, itu tanggal berapa, kita harus menyesuaikan. Lalu di sini ada otorisasi, kita kosongkan saja untuk sementara ini. Nanti ketua prodi itu akan muncul di sini. Lalu setelah data kolom-kolom ini telah terisi, kita klik save. Nah, nanti di sini akan muncul Bapak Ibu RPS baru di bawah ini. Muncul. Nah, di sini ada kolom action. Kolom action ini ya yang biru, ada warna biru ini ubah identitas. Kalau tadi kita salah mengisikan form tadi, ya kita bisa mengubahnya dengan klik tombol ubah. Atau kita ingin mendelete pada RPS yang sudah kita buat, atau kita ingin mencetak kalau RPS yang sudah kita buat ini sudah kita isi secara detail. Ya. Oke, langsung saja. Kemudian setelah RPS mata kuliah ini sudah terbentuk, selanjutnya adalah kita akan mengisinya dengan cara masuk ke tab detail pada bagian atas ini. Ya. Kemudian jangan lupa kita memilih mata kuliah kita. Ya. Pemrosesan paralel kita pilih. Nah, kemudian di sini akan ada beberapa menu, ya. Pertama adalah CPMK, kita menambahkan CPMK sesuai dengan RPS UPE. Kemudian ada daftar mata pelajaran, kita bisa memasukkan daftar materinya di sini, daftar pustaka, kemudian ada media pembelajaran, lalu ada daftar bentuk penilaian, lalu di sini pertemuannya seperti apa. Nah, alangkah baiknya sebelum mengisi ini, Bapak Ibu sudah membuat data-data yang dibutuhkan. Ya, data-data yang dibutuhkan ini. Baik, kita mulai saja. Setelah kita memilih mata kuliah, kita isi RPS-nya, kita klik CPMK pertama kali. Kode CPMK misalkan kita kodekan CPMK 01. Deskripsinya dari CPMK 01 itu kita sesuaikan ya. Kemudian bobotnya ini bobot CPMK. Misalkan di dalam pemrosesan paralel ini dia mempunyai 5 CPMK. Berarti nanti bobot penilaiannya ini harus dibagi 5 karena totalnya harus 100%. Misalnya dari 5 itu kita buat 20 ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah kita isi, kita klik save. Nah, ini nanti akan muncul di kolom CPMK. Maaf, ini perlu di-refresh terlebih dahulu. Nah, ini. Jadi nanti akan muncul di sini. Daftar CPMK. CPMK 01 sudah muncul di sini. Kemudian kalau ingin menambahkan, jadi total bobotnya ini di sini harus 100% Bapak Ibu ya. Jangan sampai kurang, maksimal 100%. Kalau CPMK-nya cuma 1 dari mata kuliah tersebut, ya berarti isi saja bobot CPMK tadi 100 gitu. Jadi saya tambahkan lagi, misalnya CPMK kodenya 02.
Ini misalnya saya buat 80 ya, supaya terpenuhi maksimal 100. Nah, ini 2 CPMK sudah masuk. Jadi ini total bobot CPMK-nya 100%. Kalau belum 100%, di sini nanti akan berwarna merah. Nah, masing-masing CPMK ini tentu mempunyai indikator. Ya, indikator. Jadi ini ada tombol-tombol, bisa kita edit, atau kita delete, atau kita menambahkan indikator CPMK atau sub CPMK. Jadi Bapak Ibu kalau mempunyai sub CPMK di mata kuliahnya, bisa menambahkannya di tombol ini, di masing-masing CPMK-nya. Nah, dengan mengisi form di sini. Kalau ingin menambahkan indikator, nah ini kita bisa memilihnya. Jadi indikator CPMK-nya apa? Nanti biasanya sudah keluar di sini. Nah, ya. Jadi disesuaikan dengan mata kuliah masing-masing. Kemudian selanjutnya adalah kita akan mengisi daftar materi. Bagaimana cara mengisi daftar materi? Kita klik tombol materi saja. Kemudian materinya apa? Misalkan materi pertama pengantar pemrosesan paralel itu di urutan 1. Kita save. Nah, nanti akan muncul di sini. Kemudian kita tambahkan lagi materi kedua. Itu urutan kedua. Kita save. Dan seterusnya ya Bapak Ibu ya, disesuaikan dengan materi pembelajarannya. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka juga sama. Kita bisa memasukkannya dengan klik tambah pustaka. Kode pustakanya 01 misalnya. Pustakanya teori pemrosesan paralel. Apakah pustaka ini menjadi pustaka utama atau penunjang? Nah, kita bisa memilihnya. Misalkan kalau satu saja, misalkan pustakanya hanya satu ini, kita pilih utama. Nah, sini sudah tersimpan pada kolom ini, pustaka ini sudah tersimpan di daftar pustaka. Kemudian daftar media pembelajaran. Media pembelajaran ini bisa misalkan proyektor atau video, papan tulis dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan dengan klik media, pustakanya apa, misalkan video, bobotnya apa, apakah video ini perangkat keras atau perangkat lunak, kita pilih saja salah satunya. Nah, misalkan apa pustakanya PowerPoint, perangkat lunak, kita save saja. Jadi disesuaikan dengan media pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian pada bagian daftar bentuk penilaian, itu juga sama, kita tambahkan bentuk penilaiannya apa. Misalkan penilaian dalam RPS ini nanti hanya UTS saja misalkan. Nah, keterangannya apa, evaluasi di UTS. Nah, nanti munculnya di sini. Ya. Jadi kita bisa menambahkan bentuk penilaian lagi, misalkan kuis. Evaluasi kuis misalnya. Kita save di sini. Nanti akan bertambah di bawah. Lalu pada pertemuan, daftar pertemuan ini kita juga bisa mengisinya. Klik tambah. Nah, kita bisa memilihnya minggu ke-1 misalnya. Minggu ke-1 ini materinya apa? Tatap muka offline. Tatap muka offline itu disesuaikan aktivitas pembelajaran sinkronusnya atau tatap muka online, jadi kita bisa pilih salah satunya. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Jadi minggu ke-1 itu ada klik sampai minggu ke ini adalah kalau misalnya begini, kalau ada materi pemrosesan paralel, konsep pemrosesan paralel itu disampaikan di minggu keberapa gitu ya. Materi misalkan materi konsep pemrosesan paralel itu akan disampaikan di minggu ke-1 dan ke-2. Berarti nanti di sini kita bisa pilih minggu ke-1, kemudian kita centang sampai minggu ke-2. Nah, seperti ini. Kalau misalnya
konsep pemrosesan paralel itu disampaikan di minggu pertama saja, berarti di sini tidak perlu dicintang, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tatap mukanya apa? Offline. Kemudian aktivitas pembelajaran asinkronusnya bagaimana, mandiri atau kolaboratif. Nah, apakah ada keterangan tambahan? Itu bisa Bapak Ibu isi. Oke, setelah diisi, kita klik save. Data tersimpan. Nah, kalau belum muncul, saya refresh kembali. Nah, di sini, ya. Jadi, pertemuan pertama ini sudah terbentuk ya, minggu ke 1 sampai 2, CPMK yang dipakai apa? Kita bisa pilih arah 1. Pertemuan pertama itu menggunakan CPMK keberapa? Misalkan CPMK 01 kita isikan. Apakah ada sub CPMK-nya? Kalau ada sub CPMK, kita bisa nambahkan di sini. Kalau tidak ada, ya kita kosongkan. Bentuk penilaiannya apa pada pertemuan pertama? Misalkan kuis. Ya, kalau belum ada bentuk penilaian, ya kita tidak perlu menambahkan pada tombol ini, gitu ya. Kemudian indikator penilaiannya apa? Nah, nih. Anggap sebagai contoh seperti ini ya. Medianya apa? Medianya video misalnya. Materi yang disampaikan, pengantar pemrosesan paralel. Pustaka yang digunakan apa? Nah, ini sudah lengkap datanya. Jadi kalau mengisi datanya berurut, rapi, ya kita tinggal menambah-nambahkannya mudah. Nah, jadi dilakukan seperti itu. Pertemuan pertama, kedua, sampai ke pertemuan 16. Ya. Nah, ini tentang pengisian RPS. Nah, setelah detail RPS semua terisikan, itu adalah kita bisa mencetak kembali RPS tersebut ya, di menu atau di tab identitas RPS. Kita ingin mencetaknya. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Sudah rapi. Ya. Jadi template PDF-nya, si template RPS-nya sudah muncul seperti ini. Perangkat kelasnya apa. Jadi informasi-informasi RPS tadi sudah terdefinisikan di sini. Nah, itu cara mengisikan RPS. Nanti pada tutorial video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana melakukan assessment dari mata kuliah yang menggunakan berbasis OBE ini. Saya rasa cukup sekian materi tutorial bagian kedua ini yang terkait dengan pengisian RPS. Selamat mencoba dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.